program studi manajemen pendidikan Islam angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat karakter untuk kepribadian muslim. Nah, dalam kenyataannya di Indonesia, hasil mengejutkan bahwa dari CNN Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau kita kenal biasanya BNN, bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah melakukan survei dengan hasil 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2% populasi dari kelompok tersebut. BNN menyebutkan ada tiga pihak yang memiliki pengaruh dalam pencegahan pemakaian narkotika, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan ini, saya akan mengkaji tentang hakikat karakter, terus kemudian nilai-nilai karakter hingga strategi pembentukan karakter dengan mengintegrasikan pendekatan Islam dan filsafat pendidikan agar memberikan gambaran jelas terhadap persoalan pendidikan karakter yang ada di Indonesia sendiri dengan latar belakang yang saya jelaskan tadi. Nah, hakikat karakter. Nah, apa sih karakter? Menurut Muhammad Yani, mendefinisikan karakter sebagai moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tindakan. Nah, selanjutnya menurut Umar Rustam, mengibaratkan karakter seperti layaknya tanah liat yang siap diukir menjadi apapun, kemudian mendefinisikannya sebagai sifat utama yang terukir dan menyatu dalam pikiran, perasaan, keyakinan, dan perilaku seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Itu yang namanya karakter. Selanjutnya yaitu integrasi karakter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter. Umar Rustam membagi 11 nilai karakter yang dapat dijadikan acuan pendidikan, yaitu yang pertama spiritual keagamaan, yang kedua integritas dan kejujuran, yang ketiga hormat atau menghargai, keempat silaturahim, kelima tanggung jawab, 6 kerja keras atau percaya diri, pantang menyerah dan kreatif, ketujuh yaitu istiqomah, disiplin, konsisten, dan taat. Kemudian yang 8 sabar dengan keadaan apapun. Kemudian ke-9 keteladanan. Terus ke-10 toleransi dan 11 cinta ilmu. Nah, integrasi nilai-nilai karakter pendidikan Islam dengan nilai-nilai luhur itu dibagi 4 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi spiritual. Spiritual diartikan sebagai sifat yang berhubungan dengan kejiwaan dan kerohanian. Kemudian nilai yang termuat dalam dimensi ini yaitu takwa, ikhtiar, sabar, syukur, dan introspeksi. Nah, kita petakan satu-satu, yaitu nilai ketakwaan. Nah, ketakwaan berwujud pada sifat malu seseorang dan istiqomahnya seseorang dalam beribadah. Malu dalam konotasi positif adalah sifat yang sangat mulia. Salah satu sahabat yang pernah melakukan itu yaitu Utsman bin Affan. Dengan sifat malu akan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk dan akan mengantarkannya kepada perbuatan baik. Kemudian yaitu ikhtiar. Nah, ikhtiar diartikan sebagai usaha seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu sabar. Sabar adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari segala kesulitan, kesedihan, atau beban hidup dirinya. Para ulama membagi sabar ke dalam 3, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi maksiat, dan sabar terhadap ketaatan. Selanjutnya yaitu syukur. Nah, syukur ini adalah sikap prasangka baik seseorang hamba kepada Tuhannya
juga sikap penerimaan segala bentuk kondisi yang telah ditakdirkan kepadanya. Kemudian yaitu introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan upaya evaluasi diri terhadap segala kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu dimensi profetik. Nah, istilah profetik ini berasal dari bahasa Inggris yaitu prophet yang berarti nabi. Kata prophet selalu dinisbahkan kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Imam Al-Ghazali membagi jujur menjadi tiga kategori, yaitu jujur pada lisan, jujur pada niat, serta jujur pada perbuatan. Jika di antara tiga itu tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan orang tersebut telah berdusta. Kemudian yaitu sifat selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan orang lain atau pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu sifat nabi tabligh, artinya menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Nah, dalam menyampaikan ini tidak boleh hal-hal yang bersifat negatif, harus bersifat positif. Kemudian yaitu sifat nabi yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Setiap orang pada dasarnya dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadarnya seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dalam kecerdasan menjadi 8 jenis, yaitu kecerdasan bahasa, logika, matematika, musikal, kinestetik, spasial, natural, interpersonal, dan intrapersonal. Kemudian di dimensi yang ketiga yaitu dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini ada dua nilai yang perlu diperhatikan, yaitu nilai empati. Nilai empati yaitu kemampuan merasakan perasaan orang lain. Jadi kita harus tahu perasaan orang itu bila mana orang itu tidak suka sama kita, orang itu suka sama kita, kita harus berempati kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu nilai toleransi atau tasamuh. Pada hakikatnya toleransi adalah bentuk sikap menghormati dan menghargai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jadi kita menghargai yang kaum minoritas dan mayoritas pasti harus mengayomi yang kaum minoritas. Yang ketiga yaitu nilai sopan santun, adalah menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta lemah lembut dalam berkehidupan sosial. Jadi tidak boleh kita harus bersikap kasar kepada orang lain. Intinya kita harus bersifat sopan santun, apalagi sama orang yang lebih tua kepada kita. Kemudian yang keempat yaitu dimensi kebangsaan. Nah, dalam dimensi kebangsaan ini terdapat nilai-nilai luhur bangsa yang harus kita angkat. Nilai positif yang diharapkan adalah nilai persatuan dan nilai cinta tanah air. Tujuan diciptakannya manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan dijadikannya mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Itu yang disebut dengan nilai persatuan. Kita tidak boleh membedakan antara suku ini dan suku itu. Kita harus saling mengenal satu sama lain dan toleransi apapun agamanya, apapun sudut pandangnya, apapun itu. Kemudian yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah hasil usaha tiada henti para pahlawan untuk memperjuangkan Indonesia yang dijajah 360 tahun. Nah, dalam cinta tanah air ini kita harus benar-benar melakukan hal-hal untuk memperjuangkan tanah air ini agar merdeka. Merdeka di sini dalam artian merdeka bebas kebodohan, merdeka bebas kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu sumber-sumber karakter. Nah, menurut Marabustam setidaknya terdapat 4 aliran dalam pengelompokan fitrah dasar pembentukan karakter manusia, yaitu fatalis pasif pertama, yang kedua yaitu netral pasif, yang ketiga yaitu positif aktif, dan keempat dualis aktif. Nah, aliran fatalis aktif ini yang percaya bahwa setiap anak terlahir ke dunia sudah ditentukan karakternya oleh Sang Maha Pencipta. Dengan kata lain, karakter murni berasal dari gen atau yang kita sebut hereditas.
Kemudian yang kedua, aliran netral pasif. Nah, aliran ini percaya bahwa manusia terlahir dalam keadaan suci, putih bersih, bagai kertas tanpa noda. Lingkunganlah yang akan mewarnai kehidupan seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga, aliran positif aktif. Nah, aliran ini percaya bahwa awalnya manusia terlahir dengan membawa karakter mulia yang menjadikan ia berkarakter karena faktor lingkungannya. Yang keempat yaitu aliran dualis aktif. Aliran ini percaya bahwa awalnya manusia telah memiliki sifat ganda, yakni cenderung pada kebajikan dan cenderung pada kejahatan. Nah, cenderung kepada kebajikan dipengaruhi oleh bisikan-bisikan berasal dari Tuhan, sedangkan kecenderungan kepada kejahatan berasal dari bisikan setan. Selanjutnya yaitu strategi pembentukan karakter melalui jalur pendidikan. Itu adalah merupakan strategi dalam pembentukan karakter. Peran kunci dalam proses pembentukan karakter pada anak dalam kajian ilmu psikologi yaitu menurut Sigmund Freud, seseorang anak di masa mendatang ialah cerminan cara mendidik anak di masa kecilnya. Maka untuk membentuk karakter anak bangsa di masa akan mendatang perlu dilakukan sedini mungkin melalui jalan pendidikan formal ataupun non formal. Selanjutnya yaitu faktor kedua yaitu lingkungan. Lingkungan berperan penting dalam pembentukan karakter. Menurut Cialdini sama Goldstein, sebagaimana dikutip oleh Rani Rahmayanti, konformitas ialah perubahan perilaku individu untuk mengikuti perilaku orang lain agar diterima di suatu kelompok tertentu. Artinya seseorang akan mencontoh perilaku mayoritas orang di kelompok tersebut baik sadar maupun tidak sadar. Jadi faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu prinsip pembiasaan. Nah, karena bisa adanya pelatihan, seseorang peneliti bernama Maxwell Maltz menemukan hasil dari penelitiannya bahwa dengan durasi waktu 21 hari maka seseorang dapat membentuk karakternya, baik ingin membentuk karakter positif atau menghindarkan diri dari karakter negatif. Sekian dari presentasi saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.